miris banget memang nasibnya, kasihan gitu, karena tidak ada satu saudara pun gitu loh, tidak ada di Lampung itu. Ada toh di Kerawang katanya juga kan udah hilang jejak, udah puluhan tahun ini nggak pulang-pulang, harus diamnya tetap di Lampung, tetap di Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu. Ya, betul. Iya, perkenalkan, saya Asril, seorang relawan. Saya mendapatkan info dari salah seorang warga bahwa ada seorang nenek-nenek terlantar yang berasal dari Lampung dan sekarang ada di Serang. Nah, kemudian kami telusuri alamat tersebut dan saya wawancara neneknya, dan ternyata memang neneknya berasal dari Lampung. Kemudian saya minta informasi tentang keberadaan nenek ini dulu di Lampung. Nah, maka dapatlah nomor ibu. Nah, saya ingin mendapatkan info dari ibu, siapa nenek ini sebenarnya. Silakan, Bu. Nenek Teja. Iya, nenek Teja Juju. itu, nenek Juju itu tetangga saya, tetangga ibu saya dari kecil. Waktu saya kecil memang sudah bertangga, tetangga ibu saya dari kecil, tetangga. Nah, ibu saya sudah meninggal. Ya, kami sudah bersahabat baik dari dulu lah. Nah, nenek itu kan dulu suaminya seorang pegawai kehutanan, perseberangan jalan gitu rumahnya. Tapi dia kan tidak memiliki anak, dia hanya memiliki ya beberapa anak angkat gitulah. Anak angkatnya sih pada waktu itu banyak, cuman ada yang sudah meninggal, ada yang anak angkat yang sampai besar dibesarkan tuh ada sih. Yaitu namanya Yani yang membawa dia ke Serang. Yani itu kan dipiara dari kecil, dari ibunya melahirkan, ibunya pergi, dari bayi ceprot lah baru lahir itu diambil kembar, satu laki satu perempuan, yang perempuan itu diambil nenek Teja. Nah, Yani itu kan dibesarkan sampai besar, sampai mempunyai. Maaf Bu, sebentar saya potong. Yani ini yang mana ya, Bu? Ya, yang membawa dia ke Serang. Oh, yang menampung nenek Juju sekarang? Iya, yang menampung nenek Juju itu. Iya, yang membawa dari rumah saya ke Serang tuh Yani, anak angkatnya nenek Juju. Iya, saya kan nggak tahu Bu nama ibu itu, saya nggak tahu, makanya saya konfirmasi ke ibu. Namanya Yani, jadi Yani yang membawa itu. Iya, yang membawa dari rumah saya. Awal cerita nanti saya urutannya gini dulu ya, nanti jangan sampai ke Yani dulu. Nah, nenek itu istilahnya gini ya, punya angkat yang namanya Yani ya. Yani itu cuman sampai punya cucu, sampai keluar negeri. Yani itu keluar negeri, ninggalin cucunya tuh udah besar dipiaranya, sudah menikah di Pekanbaru. Nah, nenek itu sekarang seorang diri di Gunung Terang 2, jadi tetangga saya itu seorang diri menempati rumah kosong gitulah, rumah kosong ditempatin. Karena Yaninya waktu itu kerja di Arab, anak angkatnya itu di Arab Saudi. Nah, kerja di Arab Saudi, terus beberapa tahun dia nenek itu tinggal sendiri. Nah, kemudian Yani itu kan pulang menghubungi kami lah bahwa dia pulang dari Arab, mau menjenguk nenek, mau ngambil nenek, mau ngurus nenek, katanya gitu. Nenek itu mimih mama dia. Nah, datanglah dia itu dari Serang. Dia setelah menengok cucunya di Pekanbaru, mampir ke Lampung, nengokin nenek Juju itu, ngambil nenek ke rumah, ambil nenek itu, dibawalah pulang ke Serang. Karena memang nenek ini selama ini kan sakit. Waktu Yani di luar negeri kan sakit, tinggal seorang diri. Dia tuh pingin ikut saya karena di rumah sendirian, udah nggak kuat masak, nggak kuat ngapa-ngapa. Ya udah, karena saya kasihan, dia tuh sahabat ibu saya, ya saya nggak apa-apa nek kalau mau ikut saya, karena
Yani kan masih di luar negeri, nggak ada yang ngurus, saya kasihan. Saya bawalah ke rumah saya. Nah sekarang kan Yaninya tuh udah pulang dari luar negeri, ke rumah saya ngambil nenek, katanya mau. Ya saya serahkan sama dia, ini mama kamu, urusin, kamu yang punya tanggung jawab ngurusin mama kamu. Nah gitu. Nah jadi tadinya sih dia gak mau bawa nenek itu, katanya saya kan tinggal tempat mertua, katanya masa saya mau bawa mama saya, nggak enak lagi gitu lah. Tapi ya terserah lah, itu kan nenek ini yang punya tanggung jawab ngurusin kamu yang dipelihara dari kecil gitu. Saya nggak wajib ngurusin mama kamu ini, saya bilang. Saya kan hanya ngurus sementara, membantu kamu selagi di luar negeri, saya tolongin. Sekarang kamu udah ada, bawalah, uruslah nenek ini, mimih kamu itu, bawa ke Serang, terserah kamu, bawa kemana terserah kamu. Dibawalah, ya udah dibawa ke Serang. Ya, jadi gini Bu, ini saya ceritakan. Jadi Ibu Yani ini saya baru tahu nih bahwa namanya Ibu Yani. Nah, jadi Ibu Yani ini mengatakan bahwa ada seorang nenek-nenek sebatang kara yang dia bawa dari Lampung. Yang dia bawa dari Lampung, yang mana dia tidak ada hubungan sama sekali sama nenek ini dan baru kenal. Nenek ini berada di rumah bibinya. Ya mungkin bibinya ibu, maksudnya yang ibu guru. Yang berada di rumah bibinya. Kemudian isi Ibu Yani ini mau mengasuh si nenek. Kemudian dia bawalah ke Serang. Ya, dibawa ke Serang. Nah, kemudian sesampai di Serang kurang lebih 1 bulan, belum nyampe 1 bulan ya Bu ya. Kemudian dia mencari tempat, kurang lebih. Ya, kemudian dia mencari panti asuhan, mencari panti jompo. Yang tujuannya dia nggak sanggup memelihara si nenek karena dia mau ke luar negeri. Sementara dia tidak punya keluarga, tidak punya rumah. Karena rumah tersebut adalah rumah mertua. Jadi dia harus menitipkan si nenek di panti jompo. Nah, kemudian saya bantulah, saya datang ke sana kan, saya wawancara semua. Tapi saya perlu tahu dong, siapa ini nenek sebenarnya. Saya bilang, kok ibu sekarang gini Bu, ibu kan ibu bilang tidak ada hubungan dengan si nenek, dan baru ketemu dan baru kenal. Kok ibu berani-beraninya bawa orang lain ke rumah ibu yang sudah jompo? Menurut saya, ketika ibu sudah membawa orang, sudah mengikrarkan diri ibu ingin membantu orang, ibu juga harus bertanggung jawab, kata saya. Ibu harus bertanggung jawab sepenuhnya, karena ibu sudah membawa dia dari Lampung. Artinya ibu sanggup. Nah, tiba-tiba sekarang ibu mau lepas tangan. Nah, ini saya pikir ini tidak bertanggung jawab. Ibu mau menitipkan. Nah, dia bilanglah alasannya begini begitu. Dia sampaikan bahwa dia mau ke luar negeri. Itulah alasannya. Kemudian oke lah, saya bantu gitu kan, karena saya kasihan juga melihat si nenek ini karena sudah tua kok seperti terlantar, tidak ada satupun orang yang mengakui dia, tidak punya keluarga. Setiap saya tanya dia menangis, saya tanya dia menangis. Jadi saya kasihanlah. Jadi tanpa memandang siapa status nenek ini, saya carilah panti jompo. Saya laporkan ke dinas sosial. Tapi dari dinas sosial juga mau tahu ini, karena KTP-nya Lampung Bu, KTP Lampung, tapi mau dititipkan di Serang. Nah, harus tahu dulu kejelasannya, kebenarannya nenek ini siapa. Apakah benar nenek ini orang sebatang kara? Jadi gitu Bu. Makanya saya tanya ibu itu karena itu, pingin minta kejelasannya nenek ini siapa. Nah, tadi ibu udah jelaskan bahwa suaminya sudah meninggal ya Bu? Ya, suaminya sudah meninggal. Dia memang tidak memilih anaknya anak angkat seperti itulah. Anak angkatnya berapa orang Bu? Anak angkatnya sih pada waktu banyak, cuman kan ada yang udah meninggal. Yang Yani itu yang masih hidup. Yang masih hidup Ibu Yani ini. Itu diurus dari kecil. Maaf, itu diurus dari kecil sama nenek Juju. Diurus dari bayi. Oh, dari bayi. Tapi kenapa dia bilang tidak kenal ya?
dari lahirnya udah. Nah ya saya nggak tahu. Nah makanya ya itu berarti kan dia hanya mau lepas tangan aja, berarti itu dilepaskan di mana neneknya itu? Oh tidak, dia nggak dilepas, masih di rumahnya. Oh masih di rumahnya. Masih di rumahnya. Oh. Tapi dia mau udah nggak sanggup. Dia mengatakan tidak sanggup karena dia si nenek ini bukan siapa-siapa saya katanya. Nah Gitu, ya Bu. itu yang nggak bener itu ya itu. Padahal loh, memang dari awal dari sini juga dia tuh mau disuruh bawa nenek Juju itu udah nggak mau tadinya. Dia banyak alasan, tapi kan dia yang wajib ngurus, dia loh yang diurusin nenek dari bayi itu. Dia itu ibunya itu kalau nggak salah dulu entah gimana lah ngelahirin dia langsung pergi, anaknya tuh kembar dikasihin orang semua dari bayi baru lahir gitu loh. Masa terus sekarang dia nggak mengakui, ya saya nggak tahu lah. Dia waktu di luar negeri juga lo nelpon saya ngomong dari Arab bertahun-tahun mau pulang, udah mau ngurus nenek katanya gitu, mau ngurus Mimih, kata dia. Mimih tuh karena orang Sunda mama lah. Iya. Ya udah, memang kamu yang wajib ngurus Mimih kamu ini, ya memang bawa saya ini cuma mau nolong sementara aja, kasihan karena di sini dia sakit nggak kuat ngapa-ngapa, saya urusin sekarang udah ada kamu yang bawa. Iya, oke, Bu. Pertanyaan saya, nenek ini suaminya Bapak Asteja, apakah seorang pegawai negeri sipil? Iya, dulunya pegawai negeri. Bukan. Dia itu di kehutanan memang, tapi belum sempat sampai diangkat dia honor mengabdi gitu loh. Zaman dulu kan masih honorer gitu. Oh, belum sempat diangkat. Ya belum sempat diangkat. Memang dulu suaminya itu orang kehutanan, ya orang senior lah, dulu meraih penghargaan Kalpataru dulu. Iya. Dari Menteri Lingkungan Hidup dari zaman dulu itu. Iya. Itu suaminya tuh meraih Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup zaman dulu. Iya. Saya lihat itu dia sudah ada NIP ya, Bu ya. Nik. Iya, dia ada KTP, ada kartu keluarga kok. Bukan NIP, NIP. Bapak Astejanya. NIP, Bapak Astejanya belum. Saya kurang tahu persis loh kalau masalah kepegawaian suaminya itu, karena saya kan pada waktu Bapak suaminya Bu Teja itu jadi pegawai kan saya masih kecil-kecil zaman dulu. Jadi saya kurang jelas apakah waktu kepegawaian Pak Teja itu sampai dapat pegawai negeri apa hanya honor. Kalau pegawai negeri kan mestinya dapat pensiun Bu Tejanya. Ini kan nggak ada pensiunnya. Betul. Nah, itu maksud saya, tujuan saya ke sana karena yang saya baca di suratnya bahwa sudah ada NIP, nomor induk pegawai. Kemudian dia calon pegawai negeri sipil. Di mana, di surat mananya? Ini ada di surat tanda tamat pendidikan dan latihan. Jadi pada saat itu dia diklat dari Departemen Pertanian, Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian, Bapak Asteja, NIP nomor sekian, tempat tanggal lahir di Cirebon. Kemudian pekerjaan calon pegawai negeri sipil, instansi Suk Balai Konservasi Sumber Daya Alam Waikanan. Waikambas. Ya Waikambas ya. Oh ya Waikambas. Waikambas Lampung ya. Iya betul. Iya betul. Tapi ya betul memang. Cuman saya nggak tahu kalau sampai suaminya itu dapat punya cerita sampai calon pegawai itu, saya kurang tahu statusnya, kurang jelas. Yang jelas dia pegawai kehutanan, status honor atau negeri saya kurang paham sampai dia meninggal itu. Yang jelas kok nenek nggak dapat pensiun, berarti kan Bapak Teja ini berarti masih honor, pikir saya gitu. Iya. Saya nggak tahu, malah saya nenek nyimpan data-data kayak gitu. Iya. Kenapa saya sampaikan ini perlu ya, karena kalau ketika si nenek suaminya memang pegawai negeri sipil, berarti hak dia selama ini sudah hilang, Bu. Iya, kalau memang dia pegawai negeri sipil kan harusnya haknya bisa diurus dong, di mana itu? Betul. Haknya hilang kalau memang dia pegawai negeri sipil. Tetapi kalau honor ya tentu tidak ya. Makanya saya ingin Ibu mencari tahu, Bu.
mohon Mencari bantuan, beritahu. mohon bantuan juga lah ke orang lingkungan yang memang tahu dia gitu Bu. Oh, ya coba itu nanti surat yang Mas baca itu di foto aja ke WA saya, coba nanti saya lihat dulu. Ya. Saya untuk bahan saya data saya menanyakan ke kantor situ. Tapi kan itu kan gini, kan rumah nenek Teja itu dulu ya, pada waktu kantor kehutanan, balai kehutanan masih awal-awal belum punya kantor, belum mendirikan kantor, kan rumah nenek Teja itu dipakai disewa untuk kantor. Artinya orang-orang sekarang, orang kantor kehutanannya juga kan cuma dekat dari rumah saya, nggak jauh. Artinya orang-orang dekat yang di kehutanan itu juga masih sering berkomunikasi dengan kita, dengan nenek Teja itu. Seandainya memang nenek Teja ada hak pensiun, nggak mungkin dong mereka kok nggak menyampaikan kepada nenek Teja harus diurus atau gimana. Kan banyak itu memang orang-orang kantor kehutanan itu dekat semua sama nenek itu, karena memang kantornya lo dulu di rumah dia. Iya. Ya, oleh karena itu ya makanya saya minta bantuan ke Ibu, takutnya nih ada yang keselip atau kelupaan gitu ya. Nah, karena Ya kasihan coba ini. difotokan aja. Ya nanti saya foto. Suratnya yang dibaca. Ya. Foto ke sini. Oh ya, baik Bu. Pertanyaan saya selanjutnya tentang tentunya si nenek ini punya harta, rumah atau apapun itu. Ini apa Bu? Tanggapan Ibu? Kalau harta memang dia tuh punya rumah ya, rumah bagus lah rumah dia lo dulu termasuknya zaman dulu saya masih kecil, rumah dia tuh ya termasuk rumah paling bagus di desa tempat saya tinggal, karena dipakai untuk kantor, rumahnya bagus, suaminya pegawai. Tapi rumah itu bisa iring dengan perjalanan waktu kan. Pada waktu nenek suaminya meninggal tuh saya posisi udah agak jauh, saya sudah berkeluarga, bekerja di perusahaan, kurang memantau, cuman dengar kabar kakek itu meninggal, rumah nenek itu udah dijual, nenek kemudian pulang ke Jawa gitu, kayaknya pulang ke Jawa, rumah itu dijual, lakunya berapa saya juga nggak tahu, katanya pulang ke Indramayu apa kemana, ke rumah adiknya, sama barang-barang itu dibawa, pulang ke Jawa lah dia gitu, ke rumah adiknya. Terus kemudian nggak tahu ceritanya gimana, itu yang anak angkatnya itu yang ikut sempat nikah di Jawa ya sama Yaninya itu, terus kembali ke nggak betah apa gimana, balik lagi ke Lampung tuh dia ya cuma numpang-numpang karena udah nggak ada tempat tinggal, masalah hartanya ya udah nggak ada, udah dijual. Oh, harta Gak ada sudah tempat habis ya? tinggal ya habis, numpang gitu, dia kadang tinggal di hutan itu, kadang-kadang tempat-tempat di balai-balai kehutan, pos-pos kehutanan, kadang ya di rumah warga-warga yang kosong-kosong gitu. Sempat berapa lama Bu dia seperti itu, terlunta-lunta seperti itu? Lama ya, suaminya ya sejak suaminya meninggal tuh rumah dijual kan, dia ke Jawa dulu. Nah itu nggak tahu berapa lama di Jawa. Di Jawa ya agak lama juga sih. Nah setelah nggak betah di Jawa, mungkin hartanya habis di Jawa, kembali ke Lampung itu dia ke hutan, masuk ke hutan sana mancing. Dia tuh kerjanya cari ikan gitu di hutan gitu, cari ikan, mancing, ikannya dijual gitu. Mata pencarian dia cari ikan di hutan, karena memang udah biasa terlatih dari waktu suaminya hidup, kan memang biasa dia suka ikut suaminya ke hutan. Iya. Anaknya yang bernama Yani yang menikahkan nenek ini Bu? Iyalah ya, nikah waktu di Jawa. Oh, nikahnya di Jawa? Nikah di Jawa. Ya nikah di Jawa, tapi dengan suami yang dulu udah punya anak tuh udah pisahan. Terus gitu. dia Yani itu keluar negeri ke Arab Saudi, dapat suami dari Jawa, nikah di Arab Saudi, dapat suami yang sekarang dia ikutin Serang itu. Itu nikah sendiri, dia dapat nikah selama dikerja di luar negeri. Berarti dia tahu alamat di Jawa? Yani kalau alamat di Jawa pasti tahu lah, kalau Yani ada adiknya nenek cucu juga kok di Jawa katanya. Berarti tahu ya? Yang Ya, saya pasti tahu, tahu lah. yang cerita dia ke saya, dia sudah menelusuri keluarganya, katanya nanya-nanya, tapi nggak ada yang kenal, katanya gitu. Dia nggak tahu. Ya nggak mungkin lah, tahu lah dia lo pernah nikah di Jawa, nah itu dinikahin sampai sempat punya anak di Jawa kok. Ya itu. Iya. Oh berarti ini Yani ini tahu ya sebenarnya ya? Tahu lah sebenarnya. Katanya nenek masih ada adik
masih ada adik di Jawa, nama ada adiknya Nen. Di Jawa katanya. Cuman di Jawanya di mana saya juga kurang tahu. Dia di Karawang katanya. Tapi ibu ini udah nggak tahu katanya. Dia nggak kenal karena memang bukan saudara saya jadi saya nggak tahu dia ini orang mana, keluarganya di mana, katanya dia nggak tahu Ibu Yani ini. Ya, kok bisa kayak gitu ya? Ya, ya orang yang di Jawa dinikahin. Iya, makanya Bingung saya juga. konfirmasi ke Ibu nih ya, ini tujuannya Bu. Benar apa tidaknya, karena kita kan mau membantu. Iya. Iya, jadi ini Bu, saya minta tolong ke Ibu, nanti saya kirim ini piagam-piagamnya. Nanti Ibu tolong telusuri karena Ibu kan dekat di sana ya. Iya. Tolong ditelusuri apakah benar ini sudah pegawai negeri sipil ataupun masih honor. Karena kalau dia pegawai negeri sipil, haknya selama bertahun-tahun ini udah hilang. Gitu Bu, ya. Iya. Kemudian satu lagi nih, saya mau konfirmasi, apakah memang Ibu tidak mau kami telepon, nggak mau berhubungan lagi, tidak mau lagi mendengar nama yang namanya Nenek Juju? Siapa saya? Iya. Yang nggak mau dengar gimana? Maksudnya begini, Ibu sudah tidak mau lagi terlibat terkait Nenek Juju. Ya, terlibat maksudnya tidak mau. Saya kan kemarin Yani itu kan sempat ngomong, Yani itu mau keluar negeri lagi sama saya. Nenek itu mau minta tolong saya masukin ke pantai jompo gitu. Nah saya nggak mau lah, urus aja kamu sendiri dari sana. Masalah mau pantai ke jompo mau kemana kamu terserah, saya nggak mau itu lagi, pusing lagi lah kata saya gitu. Saya memang ngomong kayak gitu, bukannya nggak mau dengar. Ya urus aja kalau mau keluar negeri. Dari awal dari sini juga saya udah awal dia mau dibawa. Kamu mau keluar negeri kayak mau kemana kayak, yang penting nenek itu kamu urus, kamu bawa dulu. Nah, kamu nggak mampu ngurus ya kayak mana caranya? Kamu nggak pantai jompo atau jompo kan banyak yang berbayar ada. Kalau nggak bisa donasi cari pantai jompo yang berbayar. Saya bilang gitu kan. Iya. Di awal juga dia. Iya, baik Bu. Saya ingin ketegasan Ibu lagi. Benar Ibu tidak ada hubungan sama sekali ataupun menjadi anak angkat atau apapun itu dengan Nenek Juju? Ya kalau saya memang nggak ada hubungan dan anak angkat nggak ada, yang memang sekenal baik gitu loh, kenal baik Mas, dari awalnya kenal baik ya. Kebetulan dia itu memang tetangga deket dari awal, dari kecil udah kenal baik gitu loh. Ya. Itu dia terlantar ya, saya bantu urus, saya ajak ke rumah, dia pengen ikut saya ajak. Ya namanya sama tetangga nggak sih, nggak enak. Ya. Bu, ingat nggak Bu anak angkatnya berapa orang Bu? Anak angkat dia itu, ya kalau yang diurus ada yang masih meninggal, masih kecil, ada namanya Wawan meninggal, yang meninggal 2. Wawan ini udah meninggal ya? Iya. Terus ya kalau anak angkat yang asli dipelihara dari kecil tuh yang Yani sama Wawan tuh, Wawannya udah meninggal deh. Kalau anak angkat yang anak-anak yang ikut-ikut dia gitu aja ya, orang ikut dia udah besar tuh banyak sih, orang PPA dulu ikut-ikut tapi ikut udah bujang gitu. Oh, gitu. Kalau yang dari kecil dipelihara ya Yani itu ya. Iya, berarti ini memang Ibu Yani ini ya yang betul-betul anak angkat dari Iya. bayi ya. Dari bayi, iya. Kenapa saya menegaskan tentang anak angkat? Karena saya tahu nih, saya baca bukunya bahwa Nenek Juju mengadopsi seorang bayi. Makanya saya pastikan dulu ke Ibu. Karena saya tahu, karena Ibu itu tidak pernah bicara, Ibu Yani tidak pernah bicara ke saya bahwa ada anak angkatnya. Tetapi tanpa sepengetahuan dia, saya membaca dokumen-dokumen bahwa Nenek Juju mengadopsi seorang bayi. Makanya saya konfirmasi ke Ibu. Iya. Ternyata Ibu Yani ya, anak bayi yang dia adopsi dari bayi. Iya. Oke, ya. Ibu, baik Ibu, terima kasih atas waktunya.
Iya, iya. Nanti masih bisa saya hubungin lagi ya kalau ada keperluan ya. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Iya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.